langsung ya apa yang dipresentasikan di sini. Nah, yang selalu menjadi pertanyaan kami urusan padat karya, Pak, Bina Marga ini. Padat karya ini kalau ini masih masuk dalam kontraktual nggak usah, Pak, dikeluarkan aja. Kalau dalam kontraktual ada padat karyanya, karena saya sudah lihat langsung itu di lapangan juga sudah saya lihat. Ini sepertinya kalau kasarnya ece-ece aja, Pak, padat karya ini. Nah, di sini ada lagi swakelola gitu. Nah, swakelola ini siapa yang melaksanakan swakelola? Nah, bagaimana sistemnya gitu kan? Apakah Dirjen Bina Marga punya buruh khusus gitu untuk melaksanakan swakelola? Nah, ini. Nah, hal dua itu, tapi kalau kita evaluasi bisa, Pak, seperti Direktorat Jenderal lain, SDA misalnya. SDA ada P3TGAI. Satu TT itu 198 juta. Nah, urusan irigasi kecil ya. Ini penting sekali, Bang. Manfaatnya besar di lapangan. Nah, kalau Bina Marga melaksanakan itu kan kita tahu, Pak. Kiri kanan jalan tuh ada tebas bayang. Ada perbaikan salurannya gitu. Nah, kenapa tidak dibuat seperti itu gitu? Ya silakan gitu. Masyarakat desa bisa ikut ya. Semua yang di dekat kampung itu ya, dekat-dekat jalan bisa ikut melaksanakan padat karya itu. Kalau itu bisa di bawah 200 juta gitu, 198 dan kita bisa banyak, bisa daripada ini 4,5 triliun tapi tidak jelas, Pak, di mana gitu. Nah, saya terus terang Pak Ketua, saya akan melaksanakan pengawasan di mana gitu, swakelola yang mana, kemudian padat karyanya yang mana. Kalau dalam kontraktual itu bukan itu, Pak, bukan padat karya itu. Ya memang dia rame, Pak, kerja. Bisa kontraktor itu bisa orang 1.000 bisa ya, mau cepat gitu. Apakah itu yang dinamakan di sini padat karya itu yang disebut? Saya kira ini harus dibenahi, harus ada evaluasi. Nah, kemudian bina konstruksi, Pak. Saya di daerah-daerah juga belum sempurna nih, Pak. Masih ada ini hal-hal banting-bantingan harga masih itu. Tapi tetap dikasih. Nah, ini juga perlu evaluasi. Sedangkan kita ada patokan HPS. Owner Estimate Price ya, HPS. Dan itu dihitung computerized, nggak bisa salah sekarang. Dia sudah pasti benar itu. Kalau 100 miliar itu hitungan pas. Di situ ada pajak, di situ ada keuntungan gitu. Tapi kalau ditawar 70% dikasih, jadi 100 miliar dikasih 70 miliar, pakai harga yang mana? Gitu. Upah bahan yang mana? Analisa harga satuan yang mana? Nah, karena apa ini? Ada kelemahan-kelemahan. Kita hanya ceknya administrasi, karena online semua kan. Nah, sehingga orang dari jauh gitu ya, misal dari timur bisa nawar di barat, dari barat bisa nawar di timur, padahal perusahaan itu hanya pinjam. Banyak terjadi seperti ini. Kita harus evaluasi. Nah, Kementerian PUPR dalam hal ini Bina Konstruksi LP2 harus berani membuat aturan. Aturan misalnya 10%, batas di bawah 10% dis, dibuat aja aturan itu gitu. Bisa saja gitu. Itu kan tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar. Kami pernah melakukan itu juga di daerah. Dulu saya pernah melakukan itu. Nah, kalau kita benar ya jalan aja terus. Di bawah 10% dis. Dan kita umumkan, kontraktor kan tahu. Wah, jangan 10% kita, di dis kita 11%. Seperti itu, saya kira ini evaluasinya harusnya seperti itu. Dan saya kira PUPR harus punya keberanian supaya tidak dikorbankan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan. Dua yang dikorbankan kalau tawarannya rendah, kuantitinya dan quality. Nah, ini yang harus kita ke depan harus kita lakukan lebih baik. Terima kasih. Saya kira ini yang terutama padat karya. Saya mohon ini ada perubahan.
Baik, terima kasih Pak Edi.